Hai anak-anak, kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada tema 3 ini, kita belajar tentang tugasku sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami kosakata tentang lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, menentukan letak rumah berdasarkan denah. Yang ketiga, mengenal dan membandingkan pecahan uang. Yang keempat, menentukan panjang dan pendek bunyi. Nah, anak-anak, pada subtema 1 ini kita belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah. Nah, kalian pasti punya tugas masing-masing di rumah kan? Sekarang perhatikan gambar Siti. Siti juga punya tugas sehari-hari di rumah. Nah, salah satunya adalah Siti membantu ibu membawakan belanja. Siti dan ibu mungkin ini dari pasar ya. Kemudian selain itu, Siti juga membantu panti asuhan. Siti baik sekali ya. Kemudian Siti juga belajar kelompok di sekolah bersama teman-temannya. Siti juga berdoa sebelum pulang sekolah dan ketika berangkat, Siti juga berdoa anak-anak. Kita juga harus berdoa sebelum melakukan apapun. Nah, sekarang ada bacaan tentang tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Nah, ini adalah gambar Siti yang sedang belajar di rumah. Anak-anak, kalian juga harus sering belajar seperti Siti ya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Siti dan keluarganya. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, anak-anak, ini adalah tentang tugas Siti sehari-hari di rumah. Siti dan adiknya selalu membantu ayah dan ibu mereka. Setelah mengetahui kegiatan Siti, sekarang kita akan belajar tentang mengenal letak rumah. Perhatikan gambar ini adalah gambar rumah Siti dan di sekitar rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, anak-anak, ini adalah denah rumah Siti. Nah, kalian perlu ingat ya antara letak kanan dan letak kiri. Sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi, sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Depan rumah Siti adalah musola dan rumah Siti berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang ayo kita jawab bersama. Nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ingat ya, letak kanan dan kiri. Kita lihat sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Iya, benar.
Nomor 2. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Kita lihat di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Nomor 3, di manakah rumah Siti? Nah, rumah Siti itu ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Tadi itu nomor 25. Nomor 4, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Rp1.000. Nah, sekarang kita pasangkan bersama. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Pintar sekali. Di depan rumah Siti terdapat apa anak-anak? Iya benar, terdapat musola. Rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Nah, sekarang perhatikan itu Siti sedang apa ya? Nah, anak-anak, Siti sedang menabung sepertinya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Jadi Siti itu suka menabung anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengenal pecahan nilai uang. Kita akan belajar tentang uang logam. Kalian pasti sudah tidak asing dengan uang logam, ya kan? Nah, yang pertama ini, lihat, ini adalah gambar uang Rp100. Ditulis Rp 100,00. Dibacanya Rp100. Kemudian ini adalah uang Rp200. Ditulisnya Rp 200,00. Dibaca Rp200. Ini adalah uang Rp500. Ditulisnya Rp 500,00. Dibacanya Rp500. Nah, ini adalah uang Rp1.000. Ditulisnya Rp 1000,00. Dibaca Rp1.000. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan uang anak-anak. Uang Rp100 dengan uang Rp200 kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Rp100 itu dengan 200, Rp100 itu lebih kecil ya anak-anak, lebih kecil dari Rp200. Sekarang uang 1000 dengan uang Rp500. Nah, uang 1000 ini lebih besar dari uang Rp500. Begitu ya anak-anak cara membandingkan uang. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Kita kerjakan bersama ya. Rp500 dengan Rp200. Kira-kira lebih besar apa lebih kecil? Iya benar, Rp500 itu adalah lebih besar dari Rp200. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita coba lagi. Uang Rp100 dengan uang Rp1000 kira-kira lebih besar apa lebih kecil? Iya, benar, Rp100 itu lebih kecil dari Rp1000. Kita tulis Rp100 lebih kecil dari Rp1000. Nah, gitu ya anak-anak. Sekarang kita belajar untuk mengurutkan pecahan uang mulai dari yang terkecil. Kita lihat nomor 1 ada uang. Ada 3 uang, Rp500, Rp100 dan Rp200. Kira-kira yang terkecil itu mana dulu? Iya benar, Rp100 adalah yang paling kecil. Kemudian Rp200, kemudian Rp500. Soal yang kedua, ada uang Rp200, Rp1000 dan Rp100. Kira-kira mana yang paling kecil?
Iya, benar. Yang paling kecil adalah 100, kemudian 200, lalu 1000. Nah, kita urutkan lagi nomor 3, 100 rupiah, 500 rupiah, dan 200 rupiah. Yang paling kecil adalah 100 rupiah, 200 rupiah, kemudian 500 rupiah. Yang keempat, 1000 rupiah, 500 rupiah, dan 100 rupiah. Paling kecil adalah 100 rupiah, kemudian 500 rupiah, lalu 1000 rupiah. Nah, mudah kan anak-anak? Kalian udah paham ya sekarang tentang uang? Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kentongan. Nah, di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan yang bervariasi. Kalian pasti tidak asing ya dengan kentongan dan pasti pernah mendengar bunyi kentongan. Nah, anak-anak, bunyi yang teratur dan berulang itu disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas bunyi itu disebut birama. Nah, sekarang variasi bunyi itu ada banyak anak-anak. Kalian bisa lihat gambar ini ya. Nah, kalian bisa membuat beragam macam bunyi menggunakan berbagai alat. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Aulia. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.